이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Tuna. Saya dari kelas Bio 2.2. Di sini saya akan menjelaskan struktur sel beserta fungsinya. Membran sel menyerupai lapisan tipis dengan ketebalan 8 nm yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi membran sel sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel, serta diselubangi membran ganda, membran luar dan dalam yang dipisahkan oleh ruang 20-40 nm. Fungsi nukleus mengandalkan proses metabolisme sel. Sitoplasma adalah cairan sel yang terkait di dalam sel, di luar inti sel, dan organel sel. Fungsi sitoplasma tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter 20-22 nm. A. Ribosom bebas terpusyensi di dalam sitosol. B. Ribosom terkait menempel pada retikulum endoplasma. Fungsi ribosom membentuk protein dan melakukan sintesis protein di dalam sel. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubang inti sel. RE halus tidak bergranula jika permukaan tidak ditempeli oleh ribosom. B. RR kasar bergranula memiliki permukaan yang ditempeli ribosom. Fungsi retikulum endoplasma menghasilkan dan mengirimkan protein ke bagian sel yang membentuknya. Badan Golgi ditemukan oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar badan Golgi. Terdiri atas tumpahan kantong membran pipih sintersik dan viksual. Fungsi badan Golgi membentuk membran plasma dari viksual yang dilepaskan. Lisosom merupakan organel yang berbentuk seperti kantong vesikel yang diselubangi oleh membran tunggal. Fungsi lisosom berperan pada pencernaan intersel. Peroksiksom merupakan organel yang merupai kantung berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubangi membran tunggal. Fungsi peroksiksom menghasilkan enzim oksida dan katalase. Glioksiksom adalah sejenis proksiksom yang ditemukan pada jaringan lemak dari biji tumbuhan. Fungsi glioksiksom menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada biji sedang berkecambah. Mitokondria merupakan organel berbentuk silindr dan diselubangi oleh dua membran luar dan dalam. Lipatan membran dalam mitokondria yang berlekul-lekul disebut kristal dapat meningkatkan produktivitas respirasi sel. Fungsi mitokondria sebagai tempat respirasi seluler dan menghasilkan energi ATP. Plastisida adalah organel penyimpanan materi yang diselubangi oleh membran ganda antara membran dalam dan luar, dipisahkan oleh ruang sempit intermembran. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga atau gangga. Vakuola adalah organel berbentuk vakuolasi besar yang berisi cairan dan diselubangi oleh membran tunggal. Vakuola maka dibentuk saat fagositosis dan berfungsi mencerna serta mengantarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. B. Vakuola kontraktil atau vakuola berdebreut berfungsi sebagai asmorgulatos, yaitu pengaturan tekanan osmosis sel dengan cara menompa air yang berlebihan keluar sel. Fungsi vakuola menyerap air sehingga menjadi lebih besar. Sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhan mitokondria yang terletak di sekitar nukleus. Fungsi sentrosom yaitu membentuk benang-benang pembelahan yang diperlukan untuk memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Sentriol adalah organel silindr yang terdiri mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untaina protein. Fungsi untuk membelah sel dengan membentuk flagel silia.
Sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan sel yang kuat lentur berupa jalinan tersebut yang terbesar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton menyongsong dan mempertahankan bentuk sel serta berperan sebagai tempat tambahannya berperan organel sel. Dinding sel. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan alga atau gangga pada dinding yang tidak menempel sehingga memungkinkan terjadi hubungan antar plasma sel yang berbentuk jujuran disebut plasmadesmata. Fungsi dinding sel melindungi sel.